Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mr. Anang Med, berbagi untuk menginspirasi. Itulah yang masih saya pegang sampai sekarang. Oke, kita akan masuk ke pembahasan SIMAK UI tahun 2019, yaitu di kemampuan dasar. Sekarang kita bahas matematika dasar nomor 1 sampai dengan 5. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komennya untuk agar kalian masih terus terhubung dengan saya, karena subscribe itu juga gratis. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, soal yang pertama ya. Ya, di matematika dasar di nomor 1 di sini ada soal jika 5 pangkat 10x sama dengan 1600 dan 2 pangkat akar y sama dengan 25. Yang ditanya adalah nilai dari 5 pangkat x min 1 dalam kurung pangkat 5 per 8 dalam pangkat dalam kurung min akar y adalah berapa. Oke. Yang pertama kita selesaikan yang 5 pangkat 10x dulu. Nah, ini berarti 5 pangkat 10x itu ada 5 pangkat 10x sama dengan 1600. Nah, 1600 itu kan kalau 16 itu 4 pangkat 2. Berarti kalau 1600 adalah 40 pangkat 2. Nah, gitu ya. Kalau kita kuadratkan. Nah, untuk ini kalau kita ingat lagi 10 itu adalah 2 kali 5. Jadi bisa saya tulis tulisannya 5 pangkat 5x kali 2. Nah, kali 2 itu bisa saya kurung seperti ini, nggak masalah. Sama dengan 40 pangkat 2. Nah, pangkat 2-nya kan sama. Jadi nilai yang saya peroleh adalah 5 pangkat 5x sama dengan 40. Oke. Berikutnya adalah kita sederhanakan bentuk yang ini. 2 pangkat akar y. Nah, 2 pangkat akar y ini sama dengan 25 ya. Oke, kita tulis aja dulu lah. Yang ditanyakan kita jabarkan ya. Yang ditanyakan dalam soal yaitu 5 pangkat x min 1. Berarti ini bisa saya kalikan langsung, karena kalau pangkat kalikan kan kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3 lalu saya pangkatkan kembali 2. Nah, ini sama saja saya kalikan 2 pangkat 3 dikali 2 yaitu 2 pangkat 6. Nah, ini sama. Berarti kalau 5 pangkat x dikurang 1 dikali dengan 5, maka saya bisa jabarkan bentuk ini menjadi 5 pangkat 5x dikurang 5 kali 1, 5 ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian untuk yang bawahnya 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti saya tuliskan 2 pangkat min 3. 2 pangkat min 3 atau akar x lah, 2 pangkat bukan akar x, akar y pangkat min 3. Nah, ini pangkat min 3. Nah, ini bisa seperti ini juga. Nah, dari ini kita lihat dalam soal 5 pangkat 5x saya sudah tahu nilainya 40. Berarti ini bisa saya langsung terjemahkan. Kita substitusi ya. 5 pangkat 5x yang ini kita terjemahkan 5 pangkat 5x. 5 pangkat min 5 nya ini adalah kita jadikan pecahan. Jadi per 5 pangkat 5. Kemudian karena ini negatif maka bisa saya ke ataskan biar jadi positif. 2 pangkat akar y. Nah, jadi pangkat 3-nya di atas. Nah, gini ya, jadi positif ya. Jadi kalau negatif di bawah, kalau mau positif ke atas. Sebaliknya kalau tadi kan 5 pangkat min 5 ini sebenarnya harusnya saya tulis. Nah, saya tulis di bawah jadi 5 pangkat 5. Jadi biar positif. Kemudian kita substitusikan nilainya. 5 pangkat 5x itu adalah 40. Nah, ini 40. Kemudian 2 pangkat akar y itu adalah 25. 25-nya pangkat 3. Jadi saya tulis 25. Nah, gini. Per 5 pangkat 5. 5 pangkat 5 itu kan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 seperti inilah. Nah, ini kan bisa kita sederhanakan. 5 ini coret dengan yang ini, 25 yang ini coret dengan yang ini,
25 ini coret dengan ini, berarti sisanya dengan 5. Berarti tinggal dapat 40 dikali 5 dapatnya 200. Oke, yang pertama jawabannya 200, berarti yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Di sini dijelaskan jika X1 dan X2 memenuhi 4 log dikurang X log 16 sama dengan 7/6 dikurang X log 8. Berapa nilai X1 kali X2? Jadi perkaliannya. Oke. Yang pertama kali kita sederhanakan adalah kita bawa ke bentuk paling sederhana. 4 itu 2 pangkat 2 log, berarti karena pangkatnya di bilangan pokok, jadi adalah pangkat yang ini, X ini pangkat 1, di sini pangkat 2 nanti, jadi setengah ya. 1/2, 2 log X dikurang 16 itu adalah 2 pangkat 4, jadi 4 dikali X log 2 sama dengan 7/6 dikurang 8 itu 2 pangkat 3, berarti ke depan 3-nya, 3 dikali X log 2. Nah, dari sini kita bisa misalkan biar gampang, yang paling banyak yang mana nih? Nah, yang paling banyak adalah bentuk X log ini. Nah, X log ini, X log 2. Jadi yang mana aja sebenarnya nggak masalah. Tapi misalkan saya mau menyederhanakan bentuk yang X log 2 lah. Nah, misalkan ini yang saya mau sederhanakan. Berarti saya mau X log 2 itu saya misalkan huruf P. Nah, berarti, dan ingat kalau ini saya balik jadi 2 log X, maka jadinya 1/P gitu ya. Nah, ini kan dibalik nih, 2 log X, maka dia kebalikannya jadi 1/P nya. Nah, jadi setengah dikali 1/P, nah gitu ya, dikurang 4 kali P sama dengan 7/6 dikurang 3 kali P. Nah ya, P nya kita buat biar gampang, P yang ini kita gabung dulu. Jadi 7/6. Nanti kalau P pindah ke sini kan jadinya tinggal plus P saja. Kemudian yang ini jadi 1/2P. Nah, gini ya. Nah, perlu diingat juga dalam logaritma, dari tadi yang kita misalkan, yang ini kita buat permisalan ini, X log 2 sama dengan P. Itu kalau ini jadi bisa dianggap nanti X pangkat P, ini kan A pangkat C sama dengan B, berarti X pangkat P itu sama dengan 2. Nah gitu ya, X pangkat P sama dengan 2. Kemudian kalau seandainya saya mau jadikan nilai X nya berapa, nah nanti kan yang ditanyakan soalnya bentuknya X, jadi ini bisa saya rubah menjadi ini kalau pangkatnya P, maka biar jadi 1 kan dikali dengan 1/P, maka ini jadi 1/P. Jadi X sama dengan 2 pangkat 1/P. Nah gitu, jadi P biar jadi 1 ya dikali dengan 1/P. Kalau di sebelah kiri kali 1/P, dan ini pangkatnya juga jadi 1/P. Nah seperti itu maksudnya. Oke, jadi ini yang jadi pedoman kita nantinya ya. Nah ini biar gampang. Nah kemudian dari soal ini, seandainya kita buat bentuknya bawahnya, ini kan pecahannya kan masih 2P, ada 6. Berarti ini paling gampang kita kalikan, karena ini paling tinggi 6, maka saya kalikan 6. Tapi karena bawahnya ada P, maka saya kali dengan 6P semuanya. Jadi baik kiri kanan saya kalikan 6P. Nah ini kalau dikali 6, jadi 6P dibagi 2P, dapatnya 3 sama dengan 7P ditambah 6P kuadrat. Sehingga kalau dituliskan menjadi 6P kuadrat ditambah 7P dikurang 3 sama dengan 0. Gitu ya. Nah, permintaan soal di sini, nah ini jadi triknya kalau kalian faktorkan nanti malah kesulitan. Lebih baik karena ini bentuknya perkalian ya, maka kita cari bentuk perkaliannya saja. Nah, ini dalam soal diminta adalah X1 dikali dengan X2. Nah, X1. Nah, sementara nilai X1-nya adalah 2 pangkat 1/P misalkan, berarti yang lainnya juga sama, jadi 1/P1. Nah dikali dengan 2 pangkat 1/P pangkat 2. Nah ini kan
Karena ininya duanya sama, maka bisa saya tuliskan 2 pangkat 1 per P1 ditambah 1 per P2. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau ada bentuk pecahan seperti ini, maka jadinya nanti adalah 2 pangkat kali silang ya. Jadi nanti P pangkat 1 ditambah P pangkat 2 per P1, bukan pangkat 1, sorry, P1 ditambah P2 per P1 kali P2. Nah, ini yang dimau dalam soal. Nah, kita tahu di sini kalau berdasarkan persamaan yang kita dapat, P1 ditambah P2. Kenapa P? Karena di sini bentuknya atau variabelnya adalah P. Kalau tadi kan bentuk variabelnya X, maka jadinya X gitu. Kemudian P1 tambah P2 adalah min B per A. Min B per A. Ya, ini A, ini B, ini C. Maka min B per A itu berarti min 7 per 6. Kemudian untuk P1 dikali P2 adalah C per A. C per A nya berarti C nya adalah min 3, A nya adalah 6. Nah, ini ya, gak usah disederhanakan, gak masalah. Terus kita substitusikan ke soalnya, berarti 2 pangkat yang di atas adalah yang dijumlahkan, berarti yang min 7 per 6, berarti min 7 per 6 per P1 P2 nya adalah min 3 per 6. Nah, gini ya, berarti sama dengan, karena minnya hilang, coret, sama-sama min, atas bawah ada 6, coret, berarti sisanya adalah 2 pangkat 7 per 3. Nah, 7 per 3 itu kalau dibentuk kan 2 pangkat 7 bagi 3 dapatnya 2 ya. 2 1 per 3 ya. 2 1 per 3 berarti 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 1 per 3. Oke kan? Nah, 2 pangkat 2 itu 4. Berarti jawabannya 4. Sementara yang ini adalah 2 akar 3. Selesai. Jadi jawaban yang diminta adalah 4 akar 3 dari 2. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di soal nomor 3, diketahui fx sama dengan 2x dikurang 1. Jika fungsi fx kuadrat dikurangin fungsi fx ditambah 2 sama dengan 0 memiliki akar-akar x1 dan x2. Dengan x1 kurang dari x2, persamaan kuadrat yang akar-akar. Nah, ini mencari persamaan kuadrat atau PKB yang baru. Padahal PKB kalau sederhananya persamaan kuadrat baru itu cara yang paling gampang adalah formatnya ya. Berarti ini kan AX kuadrat ditambah, nah berarti bukan AX kuadrat, nanti jangan X kuadrat lah, X kuadrat saja. X kuadrat dikurang jumlah, nah ini nanti maksudnya jumlah X ditambah dengan kali, sama dengan 0. Jumlah itu maksudnya jumlah yang baru, berarti nanti jumlah ini. Maka kita cari dulu bentuknya. Karena fx-nya dalam bentuk masih formatnya seperti ini, maka kita cari tahu fx kuadrat, maka 2x dikurang 1 dikuadratkan min 3 2x dikurang 1 tambah 2 sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita kuadratkan menjadi 2 dikuadratkan 2x kuadratkan 4x kuadrat, 2 kali 2x kurang 1 min 4x min 1 saya kuadratkan plus 1 ya, min 3 kali 2x min 6x min 3 kali min 1 plus 3 ditambah 2 ini ya sama dengan 0, sehingga sederhananya adalah 4x kuadrat min 4 tambah min 6 berarti min 10x 1 tambah 3 tambah 2 berarti ini 4 6 ya, plus 6 sama dengan 0. Oke, gak usah disederhanakan juga ya, biarin apa adanya aja lah. Berikutnya adalah kita cari tahu tentang rumus jumlahnya. Yang ini kita jumlahnya x1 ditambah dengan x2 seperti tadi soal sebelumnya, min b per a, maka ini adalah A, ini adalah B, dan ini adalah C. Ini A ya, ini B, dan ini C. Sehingga kita peroleh nilainya adalah min 10 dibagi dengan 4. Maka dapatnya 5 per 2. Oke. Kemudian untuk berikutnya adalah X1 dikali dengan X2, maka nilainya adalah C per A, sehingga didapat C nya 6 per 4, sederhananya adalah 3 per 2.
Oke, kita masuk ke PKB-nya. Pertama yang jumlah. Jadi kita cari yang jumlah dulu. Jumlah itu berarti nanti dalam soal ini kan akar-akar adalah X1 ditambah 2 dan X2 dikurang. Nah, berarti ditambah ya, karena jumlah saya jumlahkan ini. Berarti X2 min 2. Maka hasilnya adalah X1 ditambah dengan X2 saja, karena min 2 nya hilang gitu ya. Dan ini nilainya adalah berapa tadi? 5/2. 5/2. Kemudian yang kali. Nah, yang kali berarti X1 plus 2 dikali dengan X2 min 2. Nah, ini kalau dikalikan, maka kali dengan cara pelangi, ini dikalikan dapatnya X1 kali X2, yang berikutnya min 2X1, yang ini dikali 2X2, yang ini dikali hasilnya minus 4. Nah, yang ini sudah ketahuan X1 kali X2 adalah 3/2. Kita tulis dulu X1 X2. Nah, ini sama-sama punya angka 2, berarti saya ambil minus dari depan, maka X1 jangan lupa kalau depannya minus, maka plus ketemu minus hasilnya minus ya. Ini yang suka salah, saya pun juga kadang-kadang suka salah di bagian ini gitu. Ya, X1 kali X2 di sini. Nah, tapi ini ada bentuk X1 dikurang X2. X1 dikurang X2, X1 dikurang X2 itu merupakan plus minus akar D per A. D itu adalah kita cari tahu, D itu adalah diskriminan ya, B kuadrat min 4 AC, sehingga nilai D nya adalah, kalau berdasarkan ini B kuadrat berarti 100 kan, 10 kuadrat min pada minus ya, minus 10 dikuadratkan tetap 100, dikurang 4 dikali dengan A nya 4 dikali dengan C nya 6, berarti 100 dikurang 16 kali 6 96, maka jawabannya adalah 4. Maka kalau X1 dikurang X2 sama dengan akar 4 dibagi dengan A nya adalah 4, maka akar 4 kan plus minus 2 dibagi dengan 4, maka jawabannya adalah bisa hasilnya setengah, bisa hasilnya min setengah. Nah, nanti kalau kalian coba satu-satu, maka nanti yang bisa menghasilkan nilai yang benar itu yang nilainya adalah ketika kalian mengalihkan itu ambilnya yang mana ya gitu. Nah, yang mana kalau dicoba-coba gitu. Sementara kalau kita coba-cobanya dapat, nanti kalau ini cobanya, kalau kalian mencobanya yang plus, itu nanti hasilnya tidak dapat nanti. Tapi memang kalau demikian, kalau misalkan hasilnya akar dalam bentuk bulat, itu dapatnya 2 ya, nanti ada 1 plus 1 min. Maka yang pertama saya ambilnya yang negatif ya, jadi saya putuskan ambil yang negatif. Nah, ini yang negatif, kalian bisa coba kok yang negatif, ambil yang positif, nanti hasilnya tidak sama, jadi tidak dapat gitu. Makanya dapatnya 2 persamaan. Oke, maksudnya tidak dapat di jawaban ini gitu. X1 kali dengan X2 nya itu nilainya adalah 3/2 dikurang 2 dalam kurung X1 dikurang X2. X1 dikurang X2 nya adalah berapa ini? Tadi min setengah ya, saya mintanya tadi. Tapi kalau mengacu kepada soal X1 kurang daripada X2, maka ngambilnya yang minus, nah gitu ya, dikurang 4. Nah, dikurang 4. Oke, berarti ini bisa 3/2. Nanti 3/2 ditambah 2/2, 5/2. Oh, dikurang 4 ya, tulis. Berarti 3/2 ditambah, ini kan bisa dicoret ya ini. Nah, ini coret, kita mana yang berbeda, ini kita sini bisa saya coret ini. Berarti 3/2, nanti ini kan min, ini plus 1 dikurang 4, maka 3/2 dikurang 3. 3/2 dikurang 3 dapatnya min 3/4.
2. Oke. Nah, kalian sudah dapat min 3 per 2, maka kita substitusikan ke tadi bentuk PKB-nya ya. Ini bentuk yang ini yang udah saya buat. Nah, ini dia nih. Nah, ini untuk sederhananya, jadi PKB persamaan kuadrat barunya adalah X kuadrat. Nah, X kuadrat dikurang jumlah. Dikurang jumlah. Tadi kita sudah dapat jumlahnya adalah 5 per 2, maka 5 per 2 X, kemudian dikali ditambah, ditambah karena ketemu minus maka jadi minus 3 per 2 sama dengan 0. Nah, ini kan bentuknya kan masih pecahan 2, 2, 2, maka saya kalikan 2 kali 2, maka kalau dikali 2 menjadi 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Oke. Jadi jawabannya 2x kuadrat min 5x min 3 min 5x min 3. Maka jawabannya yang C. Nah, untuk jawab kalau kalian menggunakan yang positif 1 per 2, itu nanti kalian peroleh nilai bakalnya itu adalah min 6 per 9 kalau nggak salah. Ini min 6 per 9 ya. Nanti dapatnya min 6 per 9. Nah, kalau min 6 per 9 berarti kan ini kan min 6 per 9. Nah, ini 2, ini 9, 18. Nanti depannya 18 loh. Maka nggak ada di pilihan yang ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Di soal nomor 4, hasil penjumlahan dari X, Y, Z yang memenuhi. Nah, X, Y, Z yang memenuhi. Ini ada perpaduan, ada logaritma, ada bentuk pangkat. Nah, oke. Nah, kita pertama kali kita sederhanakan dulu bentuk yang pertama ini, yang 3 pangkat 2x tambah y dikurang z. Nah, ini 3 pangkat 2x ditambah y dikurang z itu setara dengan, nah, 1 per 27 itu adalah, kalau 27 kan 3 pangkat 3, karena seper jadi 3 pangkat minus 3 pangkat minus 3, karena dari awalnya sudah ada pangkatnya, yaitu x min y plus 2z ditambah dengan 2. Nah, ini berarti karena bentuk pokoknya sudah sama, bilangan dasarnya 3, maka yang atas setara ya. Jadi saya tuliskan 2x ditambah y dikurang z setara dengan, ini saya kalikan langsung bolehlah, min 3x plus 3y minus 6z dikurang 6. Nah, ini ya. Nah, ini kalau saya pindah ruaskan semuanya ke kanan. Nah, saya pindah ruaskan ke kanan, ini jadinya nanti 3 sama ini jadi 5 ya. 5x, yang ini jadi minus 2y, kemudian min 6, kalau pindah jadi plus 6, jadi tinggal 5z. Nah, angka min 6 ini tetaplah jadi min 6. Nah, ini jadi persamaan 1. Nah, gitu ya. Kemudian untuk yang bentuk logaritma. Nah, ini bentuk logaritma dengan basis 10, maka saya tuliskan log dalam kurung x min y ditambah z sama dengan 1 per. Nah, ini dia tadi 1 itu karena dia basisnya 2, maka saya bisa anggap 1 itu sama dengan 2 log 2. Nah, ini bentuknya. Nah, kemudian ketemu basis yang sama 2 juga, maka tinggal kalikan saja 2 dengan 5, maka bisa saya tulis menjadi 2 log 10. Nah, ini seperti yang bentuk yang saya bilang tadi, logaritma kalau dibalik ya, nanti kita baliknya, log x min y ditambah z, ini bisa kita balik jadi 10-nya di atas. 10 tidak pernah ditulis ya dalam logaritma ini. Ini basisnya 10 sama. Sedangkan sudah sama basisnya, kita berarti x dikurang y ditambah dengan z sama dengan 2. Nah, ini dia. Nah, ini kita dapat jadi persamaan kedua. Oke. Dari dua persamaan ini, nah sebenarnya dari dua persamaan ini saja kita sebenarnya sudah bisa cari nilai y. Nah, misalnya dapat nilai y. Seandainya ini saya kalikan 5, nah ini semuanya saya kalikan 5, nah ini kali 5, maka
nilai ini berubah menjadi 5x dikurang 5y ditambah 5z sama dengan 10. Nah, jadi persamaan satu dengan persamaan kedua ini saya gabung. Nah, ini saya gabung, maka dia jadi 5x dikurang 2y ditambah 5z sama dengan min 6. Nah, gini ya. Ini 5x dikurang 5y ditambah dengan 5z sama dengan 10. Nah, ini saya kurangin. Nah, kayak kurangin ini kan hilang yang ini positifnya. Jadi min 2 dikurang min 5. Nah, min ketemu min kan positif. Jadi min 2 ditambah 5. Jadi dapatnya 3y. Sama dengan min 6 min 10. Berarti min 16. Sehingga saya dapat langsung y sama dengan min 16 per 3. Nah, ini jadi fungsi yang pertama kita udah dapat y sama dengan min 16 per 3. Itu ya. Nah, kita dapat, maka kita tahu. Nah, dalam soal ini, nah, hasil penjumlahan yang diminta tuh sebenarnya hanyalah hasil penjumlahan dari x tambah y tambah z. Oke. Berikutnya lagi ini ada bentuk determinan. Nah, determinan, bentuk determinan. Oke, kita bagi dua dulu. Bentuk determinan ini berarti x dikali dengan 2, maka jadi 2x dikurang, kalau determinan tuh nanti dikurang ya, nanti kemudian 2y dikali dengan setengah, jadi 2 kali setengah kan 1, jadi y saja sama dengan 2. Nah, tadi y kita sudah dapat. Nah, untuk dapatin x kan gampang sebenarnya. Nah, sebenarnya sudah gampang, tapi kita juga sebenarnya nggak harus mencari yang ini. Karena yang dibutuhkan ini dalam soal itu hanya permintaannya adalah soalnya x ditambah y ditambah dengan z itu berapa. Nah, berarti kita cukup menggunakan persamaan 2 untuk dapetin x plus z-nya saja. Berarti x dikurang y ditambah dengan z sama dengan 2. Nah, kita kan sudah dapat nilai y-nya min 16 per 3. Jadi saya tuliskan x min ketemu min jadi plus ya, jadi plus 16 per 3 ditambah dengan z sama dengan 2, sehingga saya peroleh x ditambah z yang kita mau adalah, karena ini bentuknya pecahan 3, jadi ini saya buat per 3 ya, penyebut 3 berarti 6 bagi 2, 6 bagi 3 berarti 6 per 3, nah, dikurang 16 per 3, karena positif pindah ruas negatif. Jadi x ditambah dengan z hasilnya adalah 6 dikurang 16 jadi min 10 per 3. Jadi kita sudah dapat x tambah y, x tambah z itu adalah min 10 per 3. Tanpa kita harus tahu x-nya berapa, y-nya berapa. Meskipun kita cari tahu juga tentu hasilnya akan sama saja. Jadi kalau kita sekarang permintaan carinya adalah x ditambah y ditambah z itu berapa nilainya. Nah, kita tahu x ditambah y-nya, x tambah z-nya kita sudah dapat min 10 per 3. Sementara y-nya kita sudah dapat min 16 per 3, sehingga kalau kita jumlahkan jadi minus 26 per 3, dan jawaban ini tidak ada di pilihan dari jawaban atau pilihan bergandanya, sehingga saya simpulkan untuk soal nomor 4 tidak ada jawabannya. Oke, berikutnya kita ke soal terakhir di pembahasan kita kali ini, hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat. Nah, jadi ada bentuk pecahan seperti ini. Yang pertama, yang harus perlu kita waspadai itu biasanya adalah pada bagian penyebutnya. Nah, penyebutnya. Nah, ini kalau kita lihat bentuk ini adalah bentuk definitif positif. Dari mana kita tahu bentuk definitif positif? Bentuk definitif positif atau definit positif biasanya bercirikan kalau A-nya itu adalah angka di depan atau koefisien X kuadrat itu lebih besar dari 0. Sementara nilai D-nya adalah kurang dari 0. Ya, D yang tadi yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya adalah B kuadrat min 4AC. Karena ini sudah serba positif, jadi nggak perlu dibahas. Jadi kita abaikan saja. Yang perlu dibahas adalah bentuk irasionalnya, yaitu akar X. Nah, akar X plus 1. Nah, akar X itu terdefinisi jika X ditambah 1 itu lebih besar sama dengan 0. Karena alasan penyebut, jadi alasan sebagai penyebut, maka tidak boleh sama dengan 0. Berarti nanti X ditambah 1 tidak boleh sama dengan 0. Gitu ya. Berarti yang pertama,
Yang pertama itu adalah nanti syaratnya adalah ini jadi syarat pertama ya, syarat satunya kita anggap syarat satu lah, nanti berarti X lebih besar sama dengan min 1, sementara yang ini X tidak sama dengan min 1, jadi nanti dia tidak sama dengan min 1. Jadi sebenarnya kalau ini bisa kita sederhanakan bentuknya menjadi, nah gitu ya, karena di alasan tadi penyebut tadi, maka ininya kita hilangkan. Nah tadi berarti tidak sama dengan min 1, berarti kan lebih besar min 1, berarti tidak sama dengan min 1. Nah di min 1 tidak ada lah. Nah berikutnya lagi yang syarat menjadi syarat keduanya adalah irasional daripada bilangan penyebutnya. Syarat keduanya berarti akar dari 5 min X. Nah ini bisa didefinisikan ketika 5 min X ini lebih besar sama dengan 0. Kalau penyebut boleh 0, nggak masalah. Berarti ini X nya variabelnya ini minus, nggak boleh, jadi kita kalikan dengan min, jadi min X di jadi plus X ya, plus X plus nggak perlu ditulis lah, jadi X dikurang 5. Nah ini berubah tanda sama dengan 0, maka X lebih besar kurang dari sama dengan 5 ya. Ini sekarang kita faktorkan berdasarkan soal yang gitu, kita faktorkan 3x kuadrat min 4x itu kalau kita faktorkan 3x min 1 dengan x min 1 ya. Nah kemudian ini akar 5 min x, bawahnya dituliskan lagi tambah 1 akar x plus 1. Oke. Nah ini mintanya adalah kurang dari sama dengan 0, sehingga kita buat garis bilangannya. Garis bilangannya ini nilai yang pertamanya ini adalah sepertiga, nah yang ini adalah 1. Nah berarti kita punya nilai ada sepertiga, nah, kemudian ada 1. Karena ini ada sama dengannya, maka ini kita buat bulatan penuh, jadi bulatannya penuh. Nah oke. Kemudian di sini ada lagi, nah tidak ya, sehingga kita yang pertama kita buat nilainya adalah uji titik. Nah uji titik, nah dari uji titik yang ini kita punya uji titik, kita masukkan angka 0, cari gampang ya angka 0 lah. Angka 0 di sini berarti 0. Nah 0 itu kalau kita masukkan di sini 3 kali 0 dikurang 1 kan minus ya, minus. Kemudian 0 ada di mana sih ya? 0 ada di sebelah kiri dari sepertiga ya. Kalau 0 dikurang 1 juga minus. Nah minus sekali dengan minus kan plus. Kalau bawahnya sudah pasti plus, ini juga sudah pasti plus, berarti jawabannya sini plus. Kalau di sini plus, maka di sini minus, maka di sini plus. Gini ya. Nah kemudian berarti daerah yang diminta dalam soal karena kurang dari 0, maka jawabannya adalah yang ini. Nah, tapi kita cek berdasarkan syarat-syarat yang tadi, apakah dia memenuhi syarat tani irisannya. Nah, yang pertama adalah X lebih besar daripada min 1. Nah, ini di sini kita anggap min 1 lah. Di sini kita anggap min 1 lebih besar, maka arahnya ke sana. Nah, berarti sesuai. Berarti ini sesuai. Kemudian X kurang daripada 5, berarti 5 kita anggap di sini, ini 5, nah, berarti kita iriskan. Nah, oke, berarti sesuai ya, berarti daerah yang dimintakan daerah yang ini, maka jawaban dari daerah hasilnya, maka HP yang kita peroleh adalah X, dimana nilainya adalah X lebih besar dari sama dengan sepertiga, tapi kurang dari sama dengan 1. Oke. Yang diminta adalah hasil penjumlahan dari semua bilangan bulat. Nah, bilangan bulat di antara angka dari ini dengan ini, dari sepertiga sampai dengan ini bilangan bulatnya ya, berarti hanya yang memenuhi syarat itu hanya angka 0, angka 00 kan enggak. Berarti hanya angka 1 saja ya. Berarti hanya ada angka 1, yaitu kan yang bulat di sini cuma hanya angka 1. Jadi karena cuma angka 1, berarti bilangannya hanya ada 1.
berarti cuman ada satu, jadi jawabannya yang B, gitu ya. Oke, berarti kita sudah ke soal yang terakhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kalian yang sedang mempersiapkan untuk ujian masuk SIMAK UI ya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like dan serta komennya untuk keberlangsungan channel saya dan supaya tidak ketinggalan materi dan pembahasan soal dari saya. Jumpa lagi dengan Mr. Ahmed berbagi untuk menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.